Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang inflasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Inflasi ini terjadi pada saat pemimpinan Soeharto. Selamat menyaksikan. Inflasi 1997 atau krisis moneter 1997 sampai 1998. Ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Selain itu, timbullah krisis moneter di Indonesia yang disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kedua, besarnya angka utang luar negeri swasta. Yang ketiga, krisis kepercayaan pasar dan masyarakat. Yang keempat, paket solusi IMF yang berujung kegagalan. Banyak dampak yang timbul akibat inflasi di Indonesia pada saat itu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penurunan nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat. Merosotnya nilai tukar rupiah secara drastis memicu kenaikan harga barang dan jasa. Akibatnya, daya beli masyarakat pun ikut menurun karena semua harga barang melambung tinggi. 2. Munculnya pengangguran massal. Banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK secara masif akibat kesulitan keuangan. 3. Bank mengalami krisis keuangan. Turunnya nilai rupiah juga berdampak pada bank yang mengalami kredit macet dan memicu terjadinya kegagalan bisnis serta utang. Hal ini tentu merugikan masyarakat karena bank telah kehilangan fungsinya untuk menjadi tempat penyimpanan uang yang aman. 4. Krisis kepercayaan negara asing. Investor asing kehilangan kepercayaannya untuk menanamkan modal pada perusahaan di Indonesia. 5. Terjadi demo besar-besaran. Protes terus berlanjut di seluruh Indonesia. Mereka menuntut agar Orde Baru segera dicabut dari kekuasaan karena dianggap gagal meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, aksi protes tiba-tiba berubah menjadi pertumpahan darah, menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti. 6. Runtuhnya Orde Baru. Dampak paling besar dan berpengaruh dari krisis ekonomi ini adalah runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 1998, di mana Presiden Soeharto secara mutlak resmi turun dari tahta Presiden Republik Indonesia. Hamid Khalid mengungkapkan persoalan penggunaan istilah pribumi untuk konteks pemerintahan sebenarnya sudah jelas dengan Institusi Presiden nomor 26 tahun 1998 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan pelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Bagi Hamid, persoalan ini perlu dipandang dengan ringan, tanpa polemik pantas atau tidak pantas dari sudut pandang teori akademik. Hamid menyarankan jika ada pejabat pemerintah yang belum mengetahui adanya impres ini agar segera memahaminya. Apalagi bagi pejabat pemerintahan yang kini bisa dipilih rakyat secara langsung, berbagai kalangan tanpa harus berlatar belakang birokrat. Banyak yang bukan birokrat dengan pengalaman sekian lama diperintahkan. Penggunaan istilah pribumi sebenarnya belum tuntas benar dengan lingkup perdataan. Anggota Dewan Kajian Hukum Pengurus Pusat Ikatan Notaris
menjelaskan pergolongan pribumi dan non-pribumi masih berlangsung di bidang hukum keperdataan khusus soal pertanahan. Sejak lama, pemerintahan dalam politik hukum nasional berusaha melakukan unifikasi sebanyak mungkin untuk menghapus golongan penduduk dalam lingkup warga negara Indonesia. Namun, tidak dipungkiri bahwa dalam hukum perdataan, perbedaan masih dipraktikkan. Peraturan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997. Tertulis perbedaan golongan penduduk berdasarkan pembagian masa kolonial Belanda yang berdampak pada urusan administrasi keperdataan mereka. Penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Penculikan aktivis 1997 sampai 1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang sering terjadi antara pemilu legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kasus penculikan 1997-1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Dari kasus penculikan ini terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan 9 aktivis dilepas oleh penculiknya. Sejak peristiwa 27 Juli 1996 saat para preman didukung tentara merampas kantor dan menyerang simpatisan PDI Pro Megawati di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, ABRI memburu kelompok tersebut yang disertai radikal. Kelompok ini berniat untuk menggagalkan pemilu 1997 dan sidang umum MPR. Hal itulah yang kemudian membuat Danjen Kopassus Mayor Jenderal Prabowo Subianto menugaskan secara khusus melalui perintah lisan kepada Mayor Bambang Kristiono, Komandan Batalion 42 di bawah Grup 4 Sandi Yuda Kopassus. Tugas tim adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kegiatan kelompok radikal tersebut. Mayor Bambang kemudian memanggil Kapten Fauzani Saril Multajar, Kapten Nugroho Salistio Budi, Kapten Julius Selvanus, dan Kapten Dadang Hendra Yuda untuk menganalisis informasi dan membentuk tim khusus pada pertengahan Juli 1997. Terdapat 3 tim yang dibentuk oleh Mayor Bambang. Salah satunya yang paling genting yaitu Tim Mawar. Tim Mawar bertugas untuk mendeteksi kelompok radikal, pelaku aksi kerusuhan dan teror. Bambang memerintah Kapten Fauzani memilih para komandan detasemen dan beberapa nama bintang anggota Yon 42 untuk terlibat dalam Tim Mawar. Mereka yang dipilih adalah Kapten Untung Budi Harto, Kapten Jaka Budi Utama, Kapten Fauka Nur Farid, Serka Sunario, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi. Usai Tim Mawar, di antara 13 orang yang dilaporkan hilang dan diduga menjadi korban penculikan aparat keamanan pada sepanjang tahun 1997 hingga 1988 adalah Ucok Munandar Sihaan, mahasiswa semester 6 Perbahas Jakarta yang hilang pada 14 Mei 1998. 13 orang yang diduga menjadi korban penghilangan paksa dan hingga kini belum kembali merupakan orang-orang yang aktif menyuarakan tuntutan lengsernya Presiden Soeharto. 4 dari 13 orang korban menghilang paksa yang belum kembali yakni Herman Hendrawan, Perus Bimo Anugrah, Suyat, dan Wiji Tukul misalnya adalah aktivis Partai Rakyat Demokratik yang sangat krisis terhadap pemerintah dan kala itu dinyatakan oleh aparat sebagai partai terlarang. Keempat aktivis PRD ini hilang pada media waktu yang sama dengan aksi penculikan yang terjadi terhadap sejumlah aktivis PRD lain pada awal tahun 1998 yang pada akhirnya dikembalikan pada keluarganya. Usaha-usaha untuk mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1998. Upaya-upaya pemulihan krisis ekonomi bermula dari krisis finansial. Agar krisis finansial tidak berlanjut, berbagai upaya pemulihan untuk mencegah banyaknya pelatihan modal serta menurunnya kepercayaan internasional. Dilakukan langkah-langkah antara lain seperti berikut. Yang pertama itu adalah bulan Desember tahun 1997, Menteri Keuangan melakukan roadshow ke luar negeri untuk meyakinkan para kreditur
Yang kedua itu, untuk mengatasi masalah hutang luar negeri dibentuk tim negosiasi hutang luar negeri swasta di bawah pimpinan bank bertaraf internasional. Dan yang ketiga itu, menjamin penuh pada semua defaultan kreditur dari semua bank umum yang berbadan hukum Indonesia. Yang keempat, intervensi BI pada pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga SBI. Yang kelima itu dibentuk Dewan Pemantauan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan atau DPKEK. Dan yang keenam itu adalah dalam rangka restrukturisasi sektor perbankan dibentuk lembaga baru. Selain itu, cara mengatasi krisis moneter sebagai berikut. Yang pertama itu adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Dan yang kedua itu memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Yang ketiga, menyatukan langkah strategis pemerintah dengan Bank Indonesia. Yang keempat, menghindari politik non-partisan untuk menghadapi krisis. Kronologi krisis ekonomi Indonesia pada 2 Juli tahun 1997, Thailand menggambarkan baht setelah terdepresiasi, baht anjlok diikuti pelemahan mata uang regional lainnya termasuk rupiah. Pada tanggal 11 Juli tahun 1997, ruang pergerakan rupiah diperlebar dari 8% menjadi 12%. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1997, rupiah dibiarkan bebas mengembang. Pada tanggal 1 November tahun 1997, 16 bank ditutup atas saran IMF, malah menyebabkan kepanikan. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mundur dan digantikan oleh B.J. Habibie.